pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati hari ini episode yang sedikit berbeda gitu ya di Bincang Sehati. Kali ini kita akan mengangkat satu kasus di mana ada salah satu pasien dari Seci Hospital yang merupakan juga adalah keluarga The ITV. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 8 bulan yang lalu merasakan kondisi perutnya yang terus membesar dan ini kadang-kadang juga kurang aware di awal gitu ya, kita nggak tahu apakah ini karena bobot badan kita yang naik atau seperti apa. Sehingga memang ketika perutnya terus membesar dan sulit untuk diketahui karena apa gitu ya. Nah ini terus berlanjut hingga pasien tersebut tidak bisa lagi beraktivitas sehari-hari dan harus diam di rumah karena sulitnya melakukan kegiatan karena kondisi kesehatannya. Akhirnya beberapa bulan yang lalu ditemukanlah tumor ganas seberat 13,5 kg di perutnya tersebut dan akhirnya bisa diangkat, bisa diselamatkan oleh dokter dari Seci Hospital dan ini adalah kondisi yang pastinya sangat diharapkan selama berbulan-bulan. Setelah recovery, beliau pun pasien tersebut bisa kembali bekerja. Nah, hari ini itu yang akan kita bahas. Kita akan mengetahui sebenarnya keganasan dari tumor tersebut yang disebut dengan liposarkoma itu apa, kenapa bisa terjadi pada seseorang dan katanya ini langka gitu ya. Langkanya selangka apa sih dan apa saja yang bisa menjadi penyebabnya dan do and don'ts-nya ketika pasien terkena liposarkoma. Kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita akan membahas kanker langka liposarkoma. Bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, untuk membahas tema kita hari ini saya sudah kedatangan tamu, sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Sugiyanta Kartadinata SPBKBD spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Seci Hospital. Halo Dok, apa kabar? Baik, Dika. Selamat datang di Bincang Sehati loh. Ya, Maaf nih jadi ganggu kepadatannya, tapi benar-benar terima kasih sudah diluangkan waktunya. Oke, kita bicara tentang kasus yang mungkin baru beberapa bulan ini dokter tangani ya, tentang pasien Citra Lestari di mana perutnya begitu membesar dalam waktu cepat beberapa bulan dan akhirnya ditemukanlah ada tumor dengan keganasan yang luar biasa dan disebut dengan liposarkoma. Mungkin ini untuk edukasi ke pemirsa juga gitu ya. Liposarkoma ini apa dok? Liposarkom itu adalah salah satu bentuk keganasan yang bisa kita jumpai di tubuh manusia. Oke, biasanya dia muncul di bagian mana kah? Kan kalau kita tahu misalnya ada limfosarkoma mungkin itu di area getah bening atau apa. Kalau liposarkoma ini munculnya biasanya di daerah seperti apa dok? Bisa muncul di mana saja dari seluruh tubuh kita. Karena dia pada lemak kah? Ya. Oke, jadi karena ada pada jaringan lemak bisa muncul di mana-mana ya dok, seperti di perut begitu ya, di lengan ataupun dimanapun yang memang banyak nih lemaknya di sana. Dok, kalau kita bicara tentang Citra Lestari sendiri ini kan di perut areanya gitu ya, dan kondisinya dalam beberapa bulan dia cepat gitu berkembang. Apakah memang sifat dari si liposarkoma ini memang selain ganas dia juga perkembangannya cepat? Menurut saya sih perkembangannya sama saja seperti pada umumnya keganasan yang lain. Oke. Cuma problemnya dia menepati daerah yang kita sebut retroperitoneal. Itu retroperitoneal suatu rongga yang cukup besar yang bisa menampung benjolan itu. Nah, pembesaran dari suatu benjolan yang di retroperitoneal itu kadang-kadang sulit dideteksi dini. Oke. Pasiennya juga kadang-kadang nggak terlalu merasakan. Yes. Jadi setelah besar baru dia datang. Oke. Baru dia timbul keluhan. Baik. Jadi waktu kecil kadang-kadang sulit kita
Jadi bisa dibilang kalau diagnosa. dibilang cepat atau tidak relatif begitu ya, kondisinya tergantung kondisi si pasien. Tapi Ya, mungkin di awal-awal pasien tidak merasakan, sehingga ketika membesar kok kelihatannya cepat gitu berjalannya, iya, begitu ya dok ya? gitu. Oke, nah kalau untuk pasien Citra sendiri ketika dokter dihadapkan dengan kondisi demikian, waktu itu risiko apa saja yang sudah terbayang? Pastinya ketika mau melakukan sesuatu sudah terbayang oh risikonya A, B, C, D. Dengan kondisi Citra sendiri saat itu seperti apa dok? Hmm, jadi saya cerita, waktu itu saya dikonsulkan, saya ketemu dengan Citra itu, eh, pasiennya kurus, Betul. kurus, eh, perutnya besar, napasnya pendek-pendek, Hmm, frekuensinya lumayan tinggi. Jadi saya lihat ini ada yang nggak beres nih, ada yang sesuatu yang nggak beres. Kebetulan waktu saya dikonsulkan sudah ada hasil CT scan, yes. jadi sudah dipersiapkan oleh dokter sebelumnya hasil CT scan. Di situ saya lihat ada benjolan di belakang yang sudah mendesak organ-organ sekitar. Oke. Salah satunya yang ginjalnya, aorta, vena cavanya juga kedorong, pankreas, mahnya, semua kedorong, diafragmanya juga udah kedorong ke atas, sehingga dia napasnya juga pendek-pendek saja. Nah inilah yang menjadi pertimbangan waktu melakukan operasi. Organ-organ ini yang harus diperhatikan. Pertama kalau yang perlu itu yang terutama aorta dan vena cavanya. Nah itu terdorong sekali ke sisi sebelahnya. Oke, jadi memang secara anatomis ini juga sudah organ bergeser gitu ya, tidak pada posisinya lagi sehingga Ya. makanya tadi nafas pun tersengal-sengal, sulit gitu karena diafragmanya juga sudah terdorong gitu ya. Nah ini kan ada organ-organ lain yang pastinya menempel dan lama sekali gitu. Ya. Mungkin tidak sih ada perlengketan antar organ saat itu dok? Ya, Hmm. ada. Dan apa yang terjadi kalau memang akhirnya ada perlengketan waktu itu yang terpikir apa yang mungkin terjadi? Komplikasi yang bisa mungkin yang paling nggak menyenangkan tentu kalau pembuluh darah besarnya Pecah? cedera. Oh cedera, oke. Itu jadi masalah. Jadi masalah. Dan itu akan jadi risiko yang cukup tinggi Ya. untuk keselamatannya ya. Ya, Berarti ini adalah satu operasi yang tingkat kesulitannya tinggi, juga risikonya lumayan tinggi dan memang semua berdoa sama-sama saat itu ya. Iya. Dokter bersinergi dengan dokter apa saja saat itu? ada dari dokter penyakit dalam, terus dokter urologi, dokter vaskuler. Ya. Kita bersama-sama waktu itu. Oke, dan saat operasi berjalan, apa saja ada nggak kendala yang memang dokter hadapi ketika itu? Boleh diceritakan dok? Yang saya hadapi ketegangan aja. Apa yang tegang, apa yang membuat dokter tegang? Ketakutan apa saat itu yang dokter Takut rasakan? kalau terjadi cedera pada organ-organ tersebut, Mhm. karena itu bisa fatal. Yes, betul. Dan akhirnya ketika sama-sama mungkin persiapannya juga pastinya matang kan ya dok ya? Prepare apa yang waktu itu disiapkan dokter dan tim? Kami membahas kasus ini dari sebelumnya, sebelum kita lakukan operasi. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan? Jadi kita sudah siapkan dulu sebelum operasi, kira-kira perlu ini, perlu itu. Nah, terus persiapan diri dari pasiennya juga, mental dan fisiknya. Jadi semua nggak begitu saja. Betul, karena persiapannya luar biasa ya Ya. dok ya. Dan kalau kita lihat sendiri kan Suci Hospital mengedepankan keselamatan selain raga ya jiwa gitu. Ya. Dan ini juga diperhitungkan ketika pasien harus menghadapi operasi besar. Ada nggak sih pendekatan yang dokter lakukan atau mungkin ada relawan atau dokter lain yang mendampingi dia secara psikis? Apa kalau dokter saja tegang pasti pasien lebih tegang kan saat itu. Apa yang dokter katakan pada Citra? Mari kita berdoa bersama. Bukan saya saja yang bisa membantu kamu. Ada tim yang
berusaha sebaik mungkin, semampu kita untuk mengatasi hal ini. Dan itu ya doanya terwujud ya dok ya, operasinya berhasil ya dok ya. Ya, Puji Tuhannya seperti itu, alhamdulillah. Dan kita melihat bahwa ini adalah satu hal yang diharapkan Citra karena lama dia tidak merasakan lagi berkumpul dengan teman-teman, dan dia juga merasakan bahwa kayaknya hidup saya ini udah diambang gitu, dan ternyata dengan diangkatnya liposarkoma tumor sebesar 13,5 kg waktu itu ya dok ya, kalau Ya. tidak salah ya, dan itu membuat hidup Citra berubah. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana jalani operasi, tapi setelah jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang liposarkoma. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait sama kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Sujanta Katadinata SPBKBD, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Seci Hospital. Tadi kita sudah membahas bagaimana kondisi Citra ya dok ya, dari awal ada pembesaran perut yang mungkin tadinya nggak disadari dari awal, karena kan seperti silent killer ya si kanker ini gitu, tiba-tiba sudah membesar, sudah mendesak ke sana ke sini, barulah pasien merasa ini keluhan yang luar biasa. Nah kalau kita bicara sendiri tentang si liposarkoma ini, kategorinya selangka apakah dok? Apakah memang cukup jarang ditemui? Liposarkoma khususnya yang retroperitoneal memang sedikit kasusnya. Itu termasuk golongan sarkoma. Sarkoma sendiri kurang lebih 1%-an. 1%? 1% dari seluruh tumor ganas yang ada di tubuh manusia. Nah, khususnya retroperitoneal seperti kasus Citra ini, itu cuma 10%-nya lagi. Oh iya, dari 1% 10%-nya lagi. Wow. Jadi memang jarang kasus seperti ini. Jadi memang kalau dibilang langka, ini adalah persennya hanya 1% dari segala jenis tumor ya. Ya, Dan dari 1% itu masih 10% lagi, Masih jadi 10% benar-benar lagi, kurang kondisinya lebih. sangat langka. Ketika harus menghadapi kondisi yang sangat langka ini, apakah dokter pernah menangani sebelumnya atau ini yang pertama dok? sebelumnya pernah, tapi waktu itu belum jadi ahli bedah tuh waktu itu. Oke. Masih sekolah. Dan ini akhirnya bertemu dengan kondisi yang cukup langka tadi, dengan kondisi yang besar sekali gitu ya. Iya. Saat itu dokter sudah prediksi belum kira-kira ini akan sebesar apa gitu? Atau tidak terpikir sama sekali justru saat itu? Kalau lihat hasil CT scan-nya tuh memang saya tahu bahwa ini tumornya besar ini. Oke. Karena udah mendesak kemana-mana, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, sampai kayak begitu besar. Jadi memang saya udah tahu ini di dalam ini besar sekali ini. Baik, jadi memang ini sudah dilihat dari CT scan saja sudah lihat besar sekali, bahkan ketika dibedah ya terbukti yang memang kita- itu luar biasa besar. Sebelum kita lanjut, ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa mas? Doni di Makassar. Doni di Makassar. Baik Mas Doni, silakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Dokter Sujanta. Dok, Pagi, Pak mau Doni. tanya, itu kan saya pernah baca tuh dok di internet kalau nggak salah, kalau di tubuh kita itu ada benjolan gitu ya, kan tadi dokter nyebutin itu kondisi pasien kan ada benjolan perut sampai gede ya, kalau nggak salah 13,5 tadi Mbak Dika sebut. Terus saya tuh pernah baca kalau di tubuh kita ada benjolan itu katanya nggak boleh jangan disepelekan gitu. Nah, yang jadi permasalahan tuh kadang-kadang yang benjolan itu kan di tubuh kita kadang-kadang ada benjolan tuh yang keras tuh dok, atau ada juga yang agak lembek gitu ya. Jadi gimana sih kita ngebedain benjolan itu menuju ke sesuatu yang berbahaya atau enggak gitu, yang lembek atau yang keras atau yang gimana gitu dok?
Jadi Oke. kan kita juga bisa was-was, maksudnya kan kita bisa MCU juga, tapi sebelum MCU kan mungkin kita bisa tahu juga nih, kalau kasusnya kayak hari ini kan liposarkoma itu kan serem banget ya, sampai 13,5 kilo gitu. Jadi mungkin bisa dikasih tahu kalau ada benjolan di tubuh, yang bahaya itu seperti apa, atau gimana kita bisa mengenali kalau itu bahaya gitu dok. Baik, jadi ini tindakan antisipatif ya Mas Doni, takutnya Betul-betul. Ya. mengalami hal tersebut atau kalau ada benjolan bisa tahu ini tingkatnya berbahaya atau enggak gitu ya, atau bagaimana yang harus Sambil itu dilakukan. kan tadi dijelasin juga bisa muncul di mana aja gitu ya dok ya. Ya, Betul. Bisa muncul di Iya. jaringan lemak ya Oke dok ya? gitu aja. ya. Oke, itu ya Mas Doni ya. Baik, Oke, akan iya. coba dijawab oleh dokter kami. Makasih. Oke. Jadi ditanyakan Mas Doni, benjolan. Kadang-kadang kita pas kecil nggak terlalu peduli gitu ya dok ya, udahlah biasa. Terus sering banget tuh dipijet-pijet malah atau diapain tuh Ya. caranya biar ini benjolan Biar nggak hilang. ada gitu, biar hilang. Nah sebenarnya bisa ada perbedaannya nggak sih ketika benjolan itu ganas atau jinak atau mungkin ini benjolan yang bermasalah atau berbahaya? Ya. Pada awal benjolan itu mungkin agak sulit untuk membedakan ini yang jinak atau ganas karena mereka mulai dua-duanya dari benjolan kecil yang makin lama makin membesar. Nah, kalau kita berbicara keganasan, benjolan yang membesar itu membesar lebih cepat Oke. dan dia ini seperti benalu, Parasit begitu ya? kayak parasit. Dia akan mengambil saripati tubuh kita Yes. ke arah dia supaya dia cepat besar. Nah, akibatnya inangnya akan kurus biasanya. Inangnya habis, benjolannya tambah besar. Persis kayak kalau kita lihat benalu pada pohon itu. Nanti lama-lama inangnya mati, dia juga ikut mati. Karena memang Karena habis supply-nya. nutrisinya satu-satunya dari inang tersebut ya. Iya. Oke, jadi Jadi- kalau bedanya apa tuh dok? Tadi benjolannya pasti dari kecil, lalu lama-lama besar cepat. Kan ada benjolan yang memang dia kecil terus bisa digerakkan, ada yang Ya. enggak gitu. Katanya Ya. kalau digerakkan itu kelenjar nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak bisa digerakkan tuh dok, tumor tuh bahaya kan. Ada yang kayak gitu. Ya. Benar nggak sih? Ini mungkin bisa diluruskan. Itu perlu didiagnosa lebih lanjut. Jadi kalau sudah begitu silakan kontrol aja. Jangan self diagnose ya dok ya. Jangan juga dipijet-pijet ya dok. Ya. Jangan berpikir itu bisa hilang dengan pijatan jempol kita ya. Iya. Yang ada makin besar nggak sih dok ketika ada tekanan? Bukan makin besar, dia akan tetap aja tumbuh begitu. Oke, akan tumbuh karena selama memang inangnya terus memberi makan. Nah Iya. ini yang jadi permasalahan ketika dokter juga melihat kan, tadi dokter bilang bahwa ketika bertemu Citra pertama kali kan kurus sekali ya. Ya, Apakah itu yang terjadi ketika nutrisi semua diambil oleh si Betul. tumor ganas itu? iya. Oke, jadi makan yang dia, apa sih asupan makanan yang dia asup tuh benar-benar nggak bisa menyebar dengan baik ya dok ya? Iya. Oke, nah dalam kondisi demikian ini kan sangat bingung ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah sebenarnya kan nggak mungkin nggak makan gitu kan ya dok ya? Apakah nutrisinya harus lebih banyak dimakan atau gimana? Kalau tadi saya bilang seperti benalu. Apa yang lakukan kalau kita punya pohon ada benalunya? Potong benalunya. Nah, potong benalunya, bukan makannya yang dikurangi ya. Jangan Makannya jadi kita tetap pelit tapi sama si potong tumor. benalunya. Oke, benalu yang dia potong, makanya diangkatlah. Angkatlah benalu. Diangkatlah. Oke, baik. Sebelum kita bahas lagi bagaimana pengangkatannya, apalagi ini berat ya dok ya, berat sekali, besar sekali gitu. Ini kita ada penelpon lagi, kita coba sapa dulu ya dok ya. Ya. Halo, Selamat dengan pagi. siapa di mana? Halo, Kak Halo. Dika. Iya, Aku boleh nanya nggak langsung? boleh. ke Dengan dokter? siapa di mana? Aku Hana Jakarta. Oke, Mbak Hana, apa kabar Mbak Hana? Oh ya, Silakan baik. pertanyaannya. Heeh. Kak, aku langsung aja Iya, ya. silakan. Yang pertama, bagaimana deteksi dini? Apakah ada faktor gen? Dan faktor utama sebenarnya penyebabnya seperti apa? Kan tadi cuma 1% ya. Terus peritonealnya lagi 10% dari 1%. Jadi saya masih bingung ini. Terus udah, yang kedua, terapi apa yang dilakukan jika dokter memvonis adanya kanker tersebut? Jadi apakah misalnya dengan kemo atau bagaimana? Dan apakah ada hubungannya dengan pelengketan usus? Yang terakhir, yang ketiga, saya masih bingung tentang peritoneal. Mohon dijelaskan. Itu aja 3 pertanyaan. Baik, kita akan coba jawab satu persatu ya.
Oke, dokter mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Makasih dokter, Oke. selamat pagi. Selamat pagi Mbak Hana, kita coba satu persatu kita jawab. Nih karena banyak pertanyaan, semoga kita ingat semua ya dok ya. Yang pertama adalah apakah ada faktor genetik dari kondisi liposarkoma? Setiap kelainan pada tubuh yang mengarah pada sesuatu yang buruk, mestinya ada kelainan pada genetiknya. Jadi ada faktor yang menyebabkan timbulnya hal tersebut. Tidak bisa, karena kita diciptakan untuk menjadi baik. Oke. Seluruh genetik kita tujuannya baik. Tapi kalau ada yang salah dalam cetakan genetik itu, ini yang bisa menimbulkan. Oke. Ditambah tentu ada faktor lain, faktor lingkungan yang mempengaruhi sampai timbulnya hal tersebut. Oke, blueprintnya itu yang harus Ya. dilihat ya. Walaupun mungkin kita ngerasa, oh enggak kok nggak ada riwayat, kita nggak tahu juga sebenarnya ya dok ya. Nah ketika, ini menarik, ketika seseorang pasien divonis cancer, ada faktor genetik, perlu tidak? Kalau kita kan selalu mengarah ke urutan struktur kekerabatan di atas kita gitu. Tapi kita lupa juga yang di bawahnya. Butuh nggak sih kayak anak atau mungkin cucu gitu di screening ketika kita didiagnosa cancer? Perlu untuk menjadi peringatan. Saat ini modifikasi genetik masih belum dilakukan. Oke. Tidak sesuai dengan etika kan. Jadi kalau kita ada yang generasi kita ada yang menderita kanker, itu perlu diperingatkan pada generasi di bawah kita. Oke, jadi bukan cuma dicari riwayatnya saja ya, Ya. kita juga perlu membuat satu gerakan baru, screening baru, karena jangan sampai, kalau bisa kan dicegah ya dok ya. Iya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, ketika divonis cancer, terutama tadi liposarkoma, apa tindakannya? Apakah memang sebenarnya tergantung dari fasenya atau stadiumnya, atau memang satu-satunya jalan adalah diangkat? Ya. Untuk sarkoma itu makin cepat makin baik. Jadi kalau dia dalam masih kecil kita angkat, tentu semuanya akan lebih baik. Oke. Umumnya pada kanker apapun begitu. Selama dia masih kecil kita bisa deteksi dini. Kalau bisa masih dalam bentuk seluler, kita bisa deteksi dini, cepat buang. Oke, jadi memang satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu yang terbaik dan efektif adalah pengangkatan. Dan makin cepat, makin baik. Makin begitu baik. Ya. Oke, lalu tadi, ini kan Peritoneum. peritoneum, apa tuh dok? Peritoneum itu ada satu lapisan yang melapisi organ-organ di dalam perut kita. Ada organ-organ yang di dalam peritoneum itu namanya intraperitoneal, dan di luar lapisan itu. Oke. Yang di luar lapisan itu kita sebut retroperitoneal. Nah, lokasinya liposarkoma ini adalah di luar dari lapisan yang disebut peritoneum. Lapisan itu ada di dalam perut kita. Oke, makanya bertumbuh subur lah ya, karena memang lapisan tersebut ada di situ gitu. Nah, yang terakhir tadi, ada kaitannya nggak dengan perlengketan usus? Tidak melengket dia. Dia mendesak ususnya. Bukan melengket. Bukan perlengketan, dia mendesak. Karena dia ada di belakang. Usus-usus sebagian besar ada di dalam intraperitoneal. Dan dengan desakan itu bisa tidak menyebabkan, andai kata perlengketan usus tidak menyebabkan si liposarkoma, tapi liposarkoma bisa tidak berdampak pada si perlengketan usus itu sama sekali tidak ada hubungannya walaupun ada desakan. Mendesakan bukan perlengketan. Yes, betul. Nah, jadi dia tidak menimbulkan perlengketan usus. Oke, jadi itu yang Mbak Hana terjawab ya, bahwa ini tidak ada hubungan dengan perlengketan usus dan tidak juga menyebabkan. Karena memang untuk perlengketan usus ada lagi masalahnya. Ceritanya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita balik lagi ke topik kita. Tadi dokter mungkin tidak sudah memprediksi memang ukurannya besar kalau dilihat dari CT ya. Dan akhirnya bertemu langsung dengan si tumor ini, si liposarkoma ketika membedah dalam proses pembedahan. Dan itu beratnya luar biasa besar gitu ya. Dalam proses pengangkatannya apakah ada kesulitan dok? Sulit semua. Sulit semua, oke. Dari mulai buka sampai keluar itu. Karena memang harus hati-hati ya dok ya. Iya. Benar-benar ya. Dan itu
apakah ada bagian-bagian yang kan kalau ini mendesak kemana-mana, apalagi bagian-bagian kecil gitu ya, seperti dekat ginjal atau di bagian tertentu. Ada tidak sulitnya untuk mengangkat di bagian-bagian tersebut atau ternyata dengan satu ini bisa terangkat semua? Hmm, tumor itu ada 3 bagian ternyata. Dan itu tidak menjadi satu. Tidak jadi satu? Tidak jadi satu, ada 3 spot tuh, 3 bagian. Di mana aja dok? Semuanya ada di retroperitoneal. Oke. Nah, waktu itu kalau ditanya sulit, dari pertama pun sulit. Karena dia ada bagian yang sampai di bawah kulit. Dan kita jangan sampai melukai si tumor. Oh iya, apa yang terjadi kalau luka tumornya? Spreading. Oke. Jadi lebih Hati-hati mudah, dari pembedahan lebih awal mudah menyebar. Mhm. Nah, sebisa mungkin kita ambil full in toto namanya, tanpa membuka, tanpa merusak dia. Oke. Lalu itu yang paling pertama bertemu ya di bawah lapisan kulit. Setelah itu kan ada 3 bongkahan berarti ya dok ya? Ya. Itu yang pertama diangkat. Setelah itu di bagian mana lagi? Semuanya nempel udah. Nempel sudah. Jadi 3 bebasin bongkahan. perlahan-lahan semua. Oke, berapa lama sih dok waktu itu prosesnya? 3,5-4 jam lah. 3,5-4 jam. Untuk 13,5 kilogram itu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Oke, jadi memang prosesnya hati-hati dari mulai pembedahan membuka perut saja ini sudah hati-hati sekali, jangan sampai ada luka di tumornya itu ya. Iya. Jadi memang prosesnya sangat menegangkan saat itu pastinya. Bukan cuma dokter, keluarga juga kita yang menunggu di luar pastinya deg-degan ya. Tapi akhirnya berhasil dan membuat harapan baru dan hidup baru untuk Citra. Nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang kanker langka liposarkoma. Dan pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Suyanta Kartadinata SPBKBD, spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Seci Hospital. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa ini bukan cuma satu bongkahan, 3 dan ini menyebar, mendesak ke segala arah. Selain tadi memang yang paling besar risiko yang paling besar adalah ketika aortanya pecah, begitu ya dok ya. Tapi ada yang menarik juga ketika ternyata posisi ginjal sudah berpindah dari yang kiri ke kanan gitu, betul ya dok? Iya. Oke, apa yang dilakukan saat itu untuk bisa istilahnya mempertahankan si ginjal? Waktu itu kita sudah dengan satu tim waktu. Jadi sebelum operasi dimulai dari dokter urologi memasang ureter kateter. Oke. Ureter kateter itu akan buat saya itu sebagai petanda. Kalau saya bisa raba, saya tahu nih ini ureter. Oke. Supaya jaringannya jangan sampai kepotong dan bisa kita pisahkan. Dan karena lokasinya tidak pada tempatnya, tentu sulit mencari di mana ini. Nah itu sebagai petanda oleh dokter urologi dia pasang tuh ureter kateter. Oke. Dan itu membantu sekali. Sangat membantu dan Membantu ini sekali. akhirnya bisa mempertahankan ginjalnya, tidak ada Ya. yang dibuang gitu ya dok ya. Ya. Walaupun posisinya pindah jauh sekali. Oke, Ya. dokter sepertinya ada penelpon lagi, kita sapa ya dok ya. Ya. Halo. Halo, dengan siapa, di mana? Halo, dengan Citra di Jakarta. Dengan siapa? Dengan Citra di Jakarta. Citra. Oke. Iya. Citra dok. Hai. Hai, mau disapa dulu nggak Halo, dokternya iya. Citra? Halo Dr. Sugianta. Halo. Apa kabar dok? Apa kabar? Citra, ini kita lagi bahas tentang kamu dan tentang apa yang kamu jalani gitu ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, ini berapa bulan yang lalu ketemu dokter Suyanta, apa yang waktu itu kata dokter, kita doa sama-sama gitu ya. Citra perasaannya apa waktu itu ketika tahu harus dioperasi dan pastinya kan pasien itu harus trust sama dokternya. Apa yang jadi keyakinan Citra?
Hmm, setelah 1 tahun yang lalu, sekitar 6 bulan aku eh, berobat ke beberapa rumah sakit untuk tahu penyakit apa sih yang sebenarnya aku alami ini gitu kan. Sampai akhirnya aku berobat ke SECI, kemudian awalnya cuma pengen transfusi darah aja sebenarnya ke SECI. Cuma dari tim dokter SECI melakukan beberapa tes sampai akhirnya ketahuan lah di situ penyakit aku. Di situ ternyata yang selama ini dibilang limpahnya bengkak, ternyata bukan limpahnya yang bengkak, tapi ada massa yang sudah begitu besar di perut aku pada saat itu gitu. Ketika dibilang syok sih, Kak, syok banget, kaget karena selama ini nggak pernah ada yang nyebutin kalau misalkan penyakit aku itu tumor gitu. Karena selama ini bilangnya selalu limpa bengkak gitu kan. Ketika di SECI baru ketahuan ternyata sudah ada tumor yang sebegitu besar dan harus dioperasi dengan tingkat resiko yang sangat tinggi pada saat itu. Takut, pasti takut. Cuma selama ini kan aku berdoa, pengen tahu penyakit aku tuh apa, pengen sembuh gitu. Dan ternyata jalinan jodoh di SECI terbuka semuanya, ketahuan semua penyakitnya dan ada jalan untuk ngelakuin operasi walaupun resikonya sangat tinggi. Ya di situ benar-benar percaya aja sama tim dokternya. Percaya sama tim dokternya sama ya, tim dan salah dokter yang satunya ada di sini, profesional. tim dokternya. Iya benar. Apa yang Dokter mungkin Suyanta ada nggak pada yang saat itu. Citra ingin sampaikan ke dokter Suyanta? Ya pastinya saya pengen bilang terima kasih banyak untuk dokter Suyanta yang pada saat itu mengoperasi saya. Pasti itu sangat lelah ya dok ya. Dengan kondisi yang seperti itu gitu, tapi dengan banyaknya doa melalui tangan dokter Sujanta, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak sekali untuk dokter Sujanta dan beserta tim yang pada saat itu mengoperasi saya gitu. Terima kasih juga untuk SECI Hospital yang akhirnya dengan saya berobat ke SECI, akhirnya saya bisa tahu penyakit yang sebenarnya tuh apa sih. Yang selama ini saya pengen tahu selama 6 bulan ke sana sini nggak jelas tuh. Ternyata ketika saya ke SECI semua alhamdulillah dibukakan jalan, dikasih petunjuk semua dan dilancarkan sampai akhirnya sekarang saya bisa aktivitas kembali, ngejalanin semua rutinitas harian saya dengan normal kembali. Dengan baik lagi ya, bisa kerja lagi ya Cit ya. Ya, bisa kerja lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dari dokter nih mungkin ada yang ingin disampaikan nggak? Ini kan Citra sudah diangkat tumornya dan tapinya pasti kan masih harus dipantau terus kesehatannya dokter. Ada yang ingin disampaikan tidak? Ya pertama-tama ya kita bersyukur bahwa benjolannya sudah bisa diangkat. Tentu setelah benjolan yang diangkat perlu kontrol. Nah ini harus rutin nih. Rutin harus Sering-sering nih. Karena nggak cuma selesai di meja bedah aja ya dok, Iya. terus dipantau kesehatan Citra ya. Betul. Ada pesan lagi nggak dok buat Citra mungkin untuk kesehatannya, untuk apa? Saatnya sekarang gemukin badan. Oke. Mungkin Waktu saya lihat itu dia kurus banget. Pertama kali lihat tuh. Sekarang saatnya. Kalau orang-orang mau turunin berat badan, kamu naikin. Oke, orang-orang mau turun berat badan, kamu harus naikin berat badan. Itu pesan dokter Suyanta. Oke Citra, terima kasih banyak Citra sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita di Bincang Sehati. Semoga ini bisa jadi satu hal yang bisa jadi pelajaran dan juga jadi wawasan untuk teman-teman di rumah juga. Apalagi ini kan kondisinya juga luar biasa struggle dan langka begitu ya. Citra tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di kantor. Iya. Oke, itu dia. Sekarang sudah bisa, yang tadi nafasnya tersengal-sengal gitu ya, sekarang sudah bisa bicara lebih lancar dan juga bisa aktivitas. Perasaan dokter bisa benar-benar melihat perubahan yang cukup signifikan dari pasien tersebut, gimana dok?
Senang, Happy ya dok ya? happy. Ada nggak, maksudnya ketika setelah diangkat, rasa syukur apa yang dokter ucapkan waktu itu? Apa ya? Ketika 4 jam, setelah 4 jam dokter akhirnya terangkat semua tanpa ada kondisi yang membahayakan. Ya senang, bersyukur, Syukur ya semua lancar ya dok ya? lancar. Oke, dan itu memang jadi satu hal yang kepuasan tersendiri untuk seorang Iya. dokter ya. Karena dokter nggak bisa jadi pahlawan untuk semua orang, tapi pasti jadi hero untuk seseorang. Dan terbukti juga bahwa akhirnya ada hal harapan baru bagi Citra untuk bisa melakukan banyak kegiatan yang tadinya sempat nggak ada gitu ya dok ya, yang sempat tertunda karena penyakitnya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan lewat Instagram nih dok, dari @nitia. Saya bacakan ya dok ya. Setelah operasi pengangkatan kanker liposarkoma, apakah perlu dilakukan kemo? Dan apa dampaknya kemo dari pasien? Apakah bisa sembuh total setelah kemo? Pertanyaan itu dok. Oke, kemo terapi sekarang diberikan pada kasus-kasus liposarkoma. Tujuannya tentu untuk memperbaiki quality of life, kualitas hidup. Tentu perlu pemantauan, karena pemberian hemo bukanlah suatu yang begitu saja. Ada efek-efek samping yang perlu kita pantau supaya kita bisa lihat bisa lanjut atau tidak. Apa selanjutnya apa? Nanya. Setelah kemo, apakah itu bisa sembuh total? Ini yang harus kita pantau. Itu yang saya katakan. Setelah hemo kita harus lihat terus, kita harus monitor. Karena si sarkom ini sering kumat. Oke, jadi tingkat kekambuhannya lumayan tinggi, makanya perlu ada Pemantauan, pemantauan yang luar biasa. Nah dok, berarti kalau bisa dibilang dengan kemo bisa membantu kualitas hidup pasien ini jauh lebih baik gitu ya. Dan itu juga yang dilakukan untuk Citra sendiri gitu ya, sampai saat ini masih terus dipantau, masih terus dilakukan istilahnya perawatan begitu, perawatan yang walaupun berjalan tapi terus dipantau kesehatannya dari hari ke hari. Nah kalau kita bicara dari diangkatnya si liposarkoma tadi dari bongkahan 3 itu gitu ya, ini kan besar sekali kan ya dok ya, dan mendesak kemana-mana. Ada tidak perbaikan penempatan atau semua organ bisa balik sendiri gitu secara anatomisnya? Dikembalikan aja ke posisi semula. Nanti terutama kalau usus dia akan menempati tempatnya sendiri lagi. Oke, jadi memang bisa secara alamiah dia kembali gitu ya. Tapi Iya. ada kasus tertentu tidak dok yang harus memang dikembalikan dengan mungkin akhirnya harus disambung atau apa? Untuk kasus ini tidak. Untuk kasus ini Tidak. benar-benar bersyukurnya tidak ada sama Iya. sekali ya dok ya. Walaupun risikonya mungkin ada gitu ya. Tentu. Tapi untungnya tidak ada, dan ini juga pastinya dari sinergi tim dokter yang ada di sana. Kalau kita bicara tentang pembedahan dengan tingkat risiko tinggi, alat yang canggih atau kecanggihan alat itu berpengaruh nggak sih dok? Atau memang sumber daya manusianya yang paling Dua-duanya berpengaruh. Oke. Dan itu satu sinergi yang menurut saya pada masa yang akan datang itu tidak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepas ya Antara antara alat sumber dan daya manusia. dan alatnya dengan kecanggihannya. Ya. Sehat. Nah ini kalau kita lihat di Suci Hospital sendiri memang alatnya itu yang digaungkan memang high tech. Nah kemarin alat tersebut yang juga digunakan yang memang sangat membantu proses dari operasi tersebut dok? Ya. Apa bedanya dok? Berapa persen bedanya kalau kita menggunakan alat yang memang sudah mutakhir? Lebih presisi. Oke. Kita tahu lokasinya di mana. Jadi sebelum operasi pun kita udah tahu mau ngapain. Yes. Jangan sebelum operasi loh ya. ya apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dicari, di mana yang kita harus bahaya, di mana kita harus hati-hati. Jadi dengan lebih presisi itu kita lebih tahu Oke. kita mau ngapain waktu operasi. Oke, jadi memang sudah istilahnya prepare-nya akan lebih baik karena sebelum istilahnya ada pembedahan, sebelum ada pembukaan yang besar tersebut sudah bisa terbayang paling tidak posisinya tepat di sana
nanti juga apa yang akan dilakukan juga benar-benar terbantu begitu ya dari si kecanggihan alatnya tadi ya. Oke, jadi memang ini satu hal yang nantinya juga untuk kedepannya sebagai satu catatan bahwa perkembangan kesehatan, perkembangan medis tidak bisa dilepaskan, ini seperti harus berdampingan si sumber daya manusianya dan alatnya gitu ya. Itu catatannya memang nanti ke depan harus demikian gitu. Kita harapkan ini merata ya dok ya ke seluruh penjuru Indonesia agar semua dapat pelayanan yang baik. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kanker langka liposarkoma. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Sujanta Kartadinata SPB, KBD, spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Seci Hospital. Tadi dokter bilang bahwa di masa depan, bukan cuma di masa depan, saat ini saja tuh medis memang dua hal yang berdampingan, yaitu sumber daya manusianya harus baik, yaitu tim medisnya, plus alatnya juga harus canggih gitu ya dok ya. Harus istilahnya harus sepadan dengan perkembangan zaman. Kalau kita lihat ini bisa nggak sih secara preventif atau mungkin dideteksi secara dini dengan kecanggihan alat yang ada? Tentu bisa, tapi problemnya adalah pasiennya berasa nggak? Nah itu dia. Itu juga masalah. Oke. Khususnya untuk kasus seperti ini, seperti saya katakan tadi itu, rongga retroperitoneal itu rongga yang cukup luas. Dia bisa menampung benjolan-benjolan itu sampai besar dan itu tidak menimbulkan keluhan biasanya pada pasien. Kalau sudah menimbulkan pendesakan ke sekitarnya, baru dia ada keluhan, baru kita periksa. Biasanya begitu kita terima pasiennya. Oke, jadi kadang memang screening lebih awal, screening dini tuh sangat membantu. Permasalahannya alarm dirinya belum tentu bunyi ya kan, belum tentu berasa. Bisa nggak sih ada biasanya di fase mana orang baru merasakan ada gangguan nih? Apalagi khusus yang liposarkoma tadi kan mendesak di area tersebut. Ini kan rongganya besar ya dok ya. Ketika dia sudah mendekat ke organ apa sih biasanya kita mulai baru ada keluhan? Yang di belakang semua itu. Ada rasa sakit atau tadi seperti yang enggak ya? Keluhannya benjolan. Benjolan aja. Hanya ya, benjolan. lebih keras begitu ya dok ya perutnya ya? Merasa ada benjolan di perutnya. Merasa makin ada lama makin besar. Oke. Nah itu bedanya gimana kadang-kadang ya dok, kita kan ngerasa perut kita juga kayaknya lagi naik berat badan nih begah banget sih gitu. Membedakan memang si lemak aja gitu naik berat badan sama benjolan yang memang berbahaya. Apakah ada bedanya? Misalkan keras di satu bagian saja atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Waduh makanya ini sangat sulit dideteksi karena di awal alarm dirinya kurang sekali ya dok ya? Iya. Oke, barulah ketika mulai ngerasa kok saya nafasnya susah gitu ya, aktivitas susah dan secara kasat mata udah kelihatan membesarnya, barulah begitu. Iya, biasanya dia raba-raba ada nih, kok ada benjol. Pertama-tama selalu keluhannya begitu biasanya. Oke. Atau terdeteksi pada waktu check up. Oke, nggak sengaja gitu nggak sengaja terdeteksi pada waktu check up, biasanya kan dilakukan USG itu. Ya. Nah di USG ketahuan ada sesuatu nih. Oke, jadi kalau nggak sengaja ini mungkin nggak kelihatan gitu ya. Iya. Dan berarti kita memang butuh tadi dibutuhkan CMCU secara rutin begitu. Iya. Oke, apalagi kalau kita lihat ada riwayat gitu ya dok ya, misalkan ayah kita, orang tua kita atau mungkin dari riwayat sebelum keluarga sebelumnya pernah ada kasus ini, memang disarankan tidak screening lebih awal. Dan berapa bulan sekali sih baiknya dok? Tentu yang disarankan adalah screening. Berapa bulan sekali, tidak ada ketentuan yang jelas sampai saat ini untuk berapa bulan sekali. Oke. Tergantung kondisinya kita merasa ada keluhan atau tidak gitu ya. Dan kalau sudah ada keluhan ya udah harus konsultasi, nggak cuma dipijet gitu ya dok. Ini kan masih sering banget kan gitu. Nah ini yang terjadi katanya bukan cuma di area rongga perut. Liposarkoma juga bisa tumbuh di jaringan-jaringan lemak yang lain gitu kan. Namanya juga di jaringan lemak seperti di paha ataupun mungkin di lengan. Ini membedakannya juga ada nggak sih dok kalau di
perut mungkin rongganya besar gitu kan ya. Jadinya kita mungkin lama nih baru sadar. Kalau di lengan ataupun di paha, apakah bisa teraba gitu? Dan Bisa. merasa sakit kah? Sakit tidak biasanya, hanya benjolan saja membesar. Mhm. Dan itu ada bedanya tidak kan kalau ini dengan keganasan yang lumayan tinggi, ada nggak bedanya? Kan kita juga sering tuh benjolan-benjolan yang bentuknya lebih lembek, yang tadi kita sempat penelpon kita juga Mas Doni yang nanya ini bisa digerakkan dan segala macam. Untuk si liposarkoma ada nggak khas tersendiri ketika adanya di bagian yang bisa kita raba? Tidak ada spesifik, sama sekali. Tidak spesifik tidak sama sekali. spesifik. Hanya dia membesar cepat. Dan itu kan kadang sering akhirnya benjolan-benjolan demikian didiamkan begitu saja juga ya dok ya. Iya. Apalagi di lengan, di paha udah deh biarin secara estetik gak kelihatan mungkin gitu ya. Nah ini kondisinya tetap harus segera konsultasi ketika ada benjolan sekecil apapun. Lebih baik. Oke, baik. Jadi memang persiapannya, prepare-nya untuk kita bisa hidup sehat sampai lansia tuh banyak ya dok ya. Terakhir, pasca operasi, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh beraktivitas lagi misalkan olahraga atau mungkin ada makanan yang dipantang atau ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan lagi? Pasca operasi, kalau semua berjalan baik, pasien bisa melakukan apa saja. Olahraga tidak ada pantangan. Makanan bebas. Bebas. Semuanya boleh. Oke. Istirahat, pola tidur, apakah bisa jadi masalah ketika tidak berjalan dengan baik atau memang kalau bisa tidur 8 jam tuh harus atau gimana dok? Ini yang susah. Nah ini Yang sulit susah. Kalau lagi kerja kayak kita, kerja mana bisa harus cuma 8 jam. Oke, jadi memang kondisi demikian kalau semua berjalan baik, operasi memang baik, berjalan baik, ini tidak akan ada pantangan ke depannya. Jadi Ya. jangan takut juga ya, kadang Ya. banyak yang masih takut untuk melakukan operasi, apalagi dengan keganasan yang begitu cepat. Dokter terima kasih banyak sudah bersama kami di Bincang Sehati, semoga ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Ya. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini, semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you dok. Finish.